Mbok kira aku wedi karo kowe. Maju tak suwek wetengmu. Wah, keparat sumbarmu. Oke, yang paling jauh tampil di mana? Kalau enggak belum tahu titik laras gamelan untuk mandek pun angel akhirnya ya. Betul. Ya. Jadi lebih sulit adik Abra. Kalau menurut Abra, yang paling seru ketika bermain wayang itu bagian apa sih? Karena ada perbedaan da sama da itu Suaranya. Jagat Dewa Bathara Bilawa Diagung aksamamu dene kowe wis gelem munggah kedaton. Apa wujud tower dini gantal kang bebalangan temanten gantal dumati saking sedah lininting tilang sulan lawi petang kang awra seta kang mangku wedi sinandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Di tengah laju perkembangan zaman yang begitu cepat, banyak hal perlahan berubah, termasuk cara kita memandang dan merawat budaya. Pewayangan sebagai salah satu warisan yang telah menghadapi tantangan yang tidak berubah. Minat generasi muda yang semakin berkurang hingga minimnya ruang pertunjukan menjadi tanda bahwa eksistensi seni kini mulai meredup. Kali ini, kisah seorang Abra Syahkanatera, dalang cilik asal Jember, yang dengan ketekunan dan kecintaannya turut menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Suneke ngembane wewes Dewa Sang Hyang Hotipati. Di tengah perubahan zaman yang terus melaju, ada satu hal yang sering terlewat, budaya. Pewayangan yang dulu begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, kini mulai kehilangan tempatnya. Minat generasi muda semakin berkurang, hiburan kian beragam, dan ruang pertunjukan semakin terbatas. Disinilah peran itu hadir. Seorang anak memilih jalan yang tidak biasa, menekuni dunia pedalangan di usia yang masih sangat muda. Abra Syahkanatera, dalang cilik asal Jember, hadir sebagai bagian dari harapan. Dengan ketekunan dan kecintaannya, ia menjaga agar tradisi ini tetap hidup di tengah arus modernisasi. Namun, upaya ini tidak berjalan sendiri. Ada proses belajar, latihan yang konsisten, serta dukungan dari lingkungan yang terus menguatkan langkahnya. Apa yang membuatnya tetap bertahan di jalur yang tidak banyak diminati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Vidi. Kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Dengan topik kita kali ini yakni regenerasi dalang cilik di tengah erosi redupnya zaman minat pewayangan. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang begitu luar biasa. Dan kali ini kita sudah bersama dalang cilik Jember, yakni ada Adik Abra Syahkanatera. Baik, apa kabar adik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa sekali. Dan tidak hanya dalang cilik asal Jember yang kita hadirkan, beliau juga merupakan seorang dalang, yakni ada Bapak Suranto Pramono. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak Pram ya, juga iya. bisa hadir di podcast Sudut Pandang kali ini. Kita beralih ke adik Abra dulu yang begitu luar biasa yang sudah hadir. Ini suatu keunikan di mana menjaga tradisi warisan budaya yang mulai sejak dini. Nah, ini kalau berbicara mengenai menjaga warisan, kalau adik Abra sendiri menjadi dalang itu atau suka wayang itu mulai dari kapan?
Mulai dari kelas 3, Kelas 3 SD. Sekarang sudah kelas berapa? 5. Kelas 5, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Ini merupakan warisan dari orang tua atau ada kakek nenek atau memang murni suka? Murni suka. Murni suka. Awalnya seperti apa? Ini mungkin bisa cerita kepada pemirsa yang di rumah. Awalnya nonton dari YouTube, lihat-lihat muncul, terus lama-lama suka. Lama-lama suka seperti itu. Untuk bahasa kesehariannya sendiri untuk Abra itu apakah memang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang lain? Bisa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dari translate ke Indonesia ke Jawa itu bagaimana? Agak kesusahan nggak? Lumayan susah. Lumayan susah, tapi terus berusaha ya. Iya. Akhirnya berani tampil, sudah pernah tampil? Sudah. Oke, yang paling jauh tampil di mana? Di Ambulu. Di Ambulu, luar biasa ya. Dan awal tampil kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya, 1 tahun belajar menjadi dalang. Dan begitu luar biasa, kelas 3 suka, kelas 4 akhirnya bisa tampil ya, seperti itu. Nah, dari sini adakah guru yang benar-benar akhirnya bisa melatih Abra sendiri, ada nggak? Ada. Siapa? Namanya guru Purbo, Irga, sama Wahyu. Guru Oke, itu guru di sekolah atau ekstra di luar? ekstra di luar. Ekstra di luar ya, les di wayang. luar, les wayang seperti itu. Seminggu berapa kali, Abra? 3 kali. 3 kali, luar biasa banget ya. Berarti memang niat untuk menekuni seperti itu ya. Tapi kalau dari orang tua, apakah supportnya seperti apa ini? Supportnya dibikinkan layar, dibuatkan kotak, dibelikan wayang. Oke ya, akhirnya bisa di rumah pun juga bisa berlatih ya. Oke, di rumah pun bisa berlatih dan akhirnya luar biasa sekali. Nanti kita akan ngajak adik Abra untuk perform ya, untuk tampil di sini, luar biasa sekali. Dan kalau dari orang tua supportnya seperti apa? Istilahnya kayak, ayo kita sama-sama biar Abra nanti ke depan menjadi dalang yang profesional seperti itu. Gimana kalau dari orang tua? Kalau dari orang tua, jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Support-nya. Support sekali ya. Oke, kalau dari Pak Pram sendiri, Pak Pram ini kalau adik Abra ini kan adalah dalang wayang ya, Wayang, Bapak ya. iya. Kalau Bapak Pram ini adalah dalang Manten. tradisi yakni manten ya, Manten, Bapak ya. ya. Kalau Jawa. dari perbedaan itu ada perbedaan apa, Pak? Perbedaannya gini Mas, kalau untuk manten ya kan kita hanya menghafal ya, dan bisa melihat saat itu yang apa yang kita lihat. Yang kita lihat itu kita condro namanya ya, nyondro wayang, nyondro manten ya. Betul. Terus kalau dalang manten kan dengan lengkap dengan semua anggota badan itu bergerak semua satu ya. Dia nyapetno wayang ya, ngerti titi laras gamelan ya. Kalau belum tahu titi laras gamelan, untuk mandek pun angel akhirnya ya. Betul. Ya. Jadi lebih sulit adik Abra ya. Karena Cuma, ada nggih. cerita di Ada situ, cerita, Bapak ya. ya. Jadi harus benar-benar menghafal cerita Menghafal, itu ya. gitu. Cuma karena seringnya saya, bu istri saya juga, saya dulu ngantar istri saya sinden kemana-mana tanggapan ya sebelum saya lahir jadi dalang manten. Akhirnya ya ngerti apa tuh, sedikit banyak tahu tentang wayang kulit ya. Tentang wayang kulit dan dalang wayang kulit. ceritanya dalang, Kenapa ya. Bapak Pram Kadang-kadang tidak juga beralih ke dalang wayang kulit? terlalu Mas, umurnya sudah tua ya. Jadi, sing nom-nom aja lah gitu ya. Yang nom-nom saja biar ada ada tambah generasi tambah maju gitu yang Tambah maju. ya, gitu. Tapi kalau melihat potensi nih Pak Pram, kalau Siap. menurut Pak Pram, dari kacamata Pak Pram, adik Abra ini seperti apa? Di Abra ini luar biasa sekali Mas. Itu 2 tahun yang lalu itu ke rumah saya. Ngomong-ngomong, mbahnya ini, kakeknya ini, Bapak Musapa ini satu listing dengan apa namanya, kakak listing saya ya, di waktu masih tentara ya.
itu putuku ki seneng wayang Pak Pram. Ini juga lihat saya punya wayang 3 itu untuk mainan sama dia ini. Ya. Terus nak pengen wayang tekuni dek, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya apa tuh? Aku kan punya campur sari juga di rumah itu sanggar ya, sanggar campur sari Gujimiri di rumah. Itu, ayo lihat kalau pas saya latihan. Ya, lihat nanti kan dari mulai gamelan nanti timbul keinginan untuk bisa ya, untuk betul. bisa. Akhirnya kok ya ini saya kaget semalam ke rumah itu cerita udah pernah pentas, besok saya didatangi dari tim RRI, alhamdulillah ya gitu. Ya gitu Mas. Akhirnya dari situ dari situ banyak mata yang akan tertuju kepada Abra. Gede Abra nggih. Karena Iya. keunikannya dengan usianya yang masih belia, Iya. tapi sudah bisa untuk pentas. Untuk pentas ya. Karena itu adalah Udah tidak berani mudah. pentas. Iya. Butuh keberanian, butuh confident, butuh kepercayaan diri yang Iya. kuat. Selain ilmu yang sudah didapat, Iya. butuh kepercayaan diri, kemudian juga butuh jam terbang yang Iya, nantinya jam terbang. semakin banyak jam terbang, maka nanti akan semakin profesional seperti itu Betul, ya. nggih. Kalau dari Nggih, Mas Pak Vidi. Pram sendiri, mungkin ada Nggih. pesan yang mau disampaikan kepada Abra, Ke Abra. agar nantinya Abra ini mungkin bisa mengikuti jejak langkah dari seorang Pak Pram yang Oh, iya. dalang senior seperti Iya, itu. nggih Mas. Gini Dek ya. Yang pertama ya kita kuasai dulu ceritanya ya. Suatu lakon itu ceritanya urut ya, dari cerita urut, tegas, terus enak didengar atau dilihat ya. Ya. Terus pagelaran padat ceritanya itu harus tercakup semua. Jadi mulai walaupun waktunya kan pendek kalau pagelaran padat. Kalau panjang itu bisa dipanjang-panjangkan, bisa. Kalau pendek itu harus semuanya tercakup ya. Hiburannya sedikit saja. Nggih. Nah, sebelum mulai jenengan harus koordinasi dengan kru. Yang ngiringin jenengan kan apa? Karawitan ya. Karawitan itu. Jadi penabuh, sinden. Nanti kalau jejer itu pakai gending apa? Jejer kalau lakone itu sing jejere berapa kali mamane? Ngastino, Kurawa, Ngastino, Pendowo, terus Ndrawati, mana yang dilakonkan itu ya. Nah, itu jadi gendingnya jangan hanya satu-satu aja ya. Jadi umpamane Ladrang Wahyu, sijine Asmarandono, satunya apalagi terserah monggo ya. Itu pun cukup irama satu saja, soalnya mempersingkat waktu. Nah, jadi irama satu. Kemudian untuk sendon sulukan ya, ododo ya, ododo itu sulukan sendon ya. Itu minta tolong sama belakang jenengan itu nanti kalau dalang ya, belakangnya persis itu mesti gender ya, minta tintingan gender ya. Minta tintingan gender ya. Tiba loro per satu, tiba satu per dua, tergantung kemampuan jenengan. Pamane loro pak, dua, tiga, apa telu, apa loro, apa siji ya. Jiro lu, nah selindro kan di jiro lu monem lalu jiro di patokan tuh ya, jiro loro, tiba loro pamane ya, loro. Nah itu dimulai dari angka 2 itu. Nah nanti akan jatuhnya itu tidak orang kepleset caranya gitu ya. Nah, kayak tadi odo-odo yang ya, sulukan odo-odo kemudian Rikoto sangkat pot koco. Nah itu minta berapa nih? Itu jiro 4 mau 6. Jadi nanti ketemunya nanti pas-pas. Nah, ya, kemudian butuh tampilan sikap atau peringai ya. Kalau itu supaya banyak sahabat atau peringainya kita itu, nak wong Jawa bilang ruruh jatmiko anteng yang budi. Ruruh jatmiko apa? Sumeh, sikapnya sumeh, tidak mempunyai sikap sombong. Nah, nanti di situ itu akan sampai
mendapatkan teman banyak. Nggih. Tidak menunjukkan akunya, karena di atas langit itu mesti ada langit lagi ya. Kita merasa pinter tapi ada yang lebih pintar lagi gitu. Jadi merasa rendahkan aja lah, kita biasa-biasa saja sikapnya. Ya seseorang kan kadang-kadang aku iso, aku kok gitu ya. Jadi hilangkan dari rasa itu. Tetap rendah hati, Pak, ya. Rendah Luar hati biasa aja. loh. Banyak ilmu Iya, yang iya. diberikan oleh Pak Pram untuk Iya. adik Abra seperti itu, Iya. ya. Betul ya. Betul. Baik, kalau kembali ke adik Abra, ini kalau ada nggak tokoh wayang favorit yang Ada. paling difavoritin? Ontorjo. Siapa? Ontorjo. Ontorejo. Itu seperti apa? Sifat. Iya, Sifatnya pemberani sama sakti. sama sakti, luar biasa banget ya. Dan kalau berbicara mengenai dalang ya, kalau tokoh yang paling tidak sukai oleh Abra, Cakil. kenapa Cakil? Memiliki sifat angkara murka. Wah, luar biasa ya. Biasa. Ini juga bisa dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, Iya, ya. betul, Jadi betul. kayak, oh ternyata yang negatif kita harus hindari, Hindari. yang positif bisa kita ikutkan, seperti Iya. itu ya. Sehingga nantinya bisa untuk menjadikan pribadi itu lebih baik lagi. Jadi itu adalah membentuk karakter seseorang juga, seperti itu. Nah, kalau menurut Abra, yang paling seru ketika bermain wayang itu bagian apa sih? Bagian sabetan, gerakan wayang. Gerakan wayang, oke. Kenapa? Karena gerakannya bagus. Gerakannya bagus ya, seperti itu, menantang. Kalau yang paling sulit? Sulit percakapan catur. Catur. Percakapan wayang. Oke, kenapa? Karena ada perbedaan da sama da itu beda. Oke. Da. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi kita Sekali. banyak ilmu juga yang kita dapatkan hari Iya. ini dari situ. Kalau tantangan terbesar untuk menjadi seorang dalang itu apa dari Abra? Tantangan terbesarnya Ada nggak? Atau memang tidak ada tantangan sama sekali? Karena kan hobi ya. Hobi, Hobi itu ataupun passion biasanya ngalir aja gitu, Ngalir, Bapak ya. ya. Ada tantangan nggak di dalam proses untuk menjadi dalang cilik ini? tantangannya tuh suara Suara. harus mirip sama Ya, wayangnya. nanti kalau sudah Gerakannya dewasa kan makin membentuk, suaranya so gede. gerakannya Oke, gerakannya, suara yang harus berubah-berubah, Bapak ya. Berubah, Harus ya. berubah-berubah seperti itu. Boleh contohkan nggak kepada pemirsa? Jadi kayak contoh ini adalah suara yang satu, ini suara yang kedua misalnya. Suara tokoh Suara tokoh, betul. Bima. Coba terus kasih tahu ke sama pemirsa, Arjuna. ini adalah tokoh ini, suaranya seperti ini gitu. Coba. mulai dari Suara saya, enggak ya? Enggak ada. Oke, silakan. Matsopati. Oke, Mas Sopati, coba seperti apa suaranya? Jagat Dewa Bathara Bilawa Diagung aksamamu dene kowe wis gelem munggah pidaton. Mergo aku ngerti watak wantune Bilawa. Kowe tentrem urip ana desa tinimbang ana praja. Kepiye bab panguripanmu sak keluarga? Saksuwene mapan ana Wirata. Suara dua. Oke, suara dua. Ini jadi siapa? Werkudara. Oke, Warkuduro. Wah, banget ngaturake panuwun. Senajan derajatku mung tukang jagal sapi kepunanging Prabu Matsopati ora medakake katresnane. Saka akeh ganjaran marang kawula nganti bingung. Kepiye carane nggonku iso males budi kanggo negara. Weh, Itu luar banget. biasa ya. Luar biasa. Bisa masih terus dilatih, Bapak ya, agar nantinya agar tetap lebih profesional lagi. Ya. Kemudian perbedaan akan semakin berbeda dan itu akan semakin seru pertunjukannya seperti itu ya. Oke, kenapa harus wayang gitu? Kenapa harus wayang? Karena menurut saya wayang itu menarik dan unik. Unik ya, menarik dan unik. Ini kayaknya peran dari seorang kakek juga luar biasa ya. Iya. Mungkin kakeknya juga suka dan hobi dengan wayang dan Iya.
ternyata turun ke cucunya ya. Oke. Luar biasa sekali. Nah, Pak Pram, ini kan dalang kan, kalau Pak Pram kan dalang untuk temu manten, Iya. dan bukan dalang yang Adat-adat untuk wayang Jawa, seperti itu ya. Untuk Jawa, untuk wayang ya hanya sekedar hobi saja. Betul. Nah, nggak bisa dalang. Betul. Nah, ini Teman. kalau dari potensi adik Abra ini bisa nggak nantinya untuk menjadi seorang dalang temu manten yang akhirnya kita akan terus melebarkan sayap dan Iya, bisa istilahnya nantinya banyak apa namanya ya, banyak yang bisa dilakukan oleh seorang dalang seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya menjadi seorang dalang wayang aja. Menurut Pak Pram gimana? Insya Allah bisa. Dari apa, menyuarakan tokoh satu sama satu, sudah satu dengan lain sudah bisa membedakan kan ya. Sama juga di manten kan juga sama ya. Biasanya kan dari petunjuk orang tua ke putranya yang di manten. Putraku, duh biar putraku bocah ayu, sopo namanya ya. Cilik sira tak kekutang muga dewasa mung bisa pinungku priya kang utama kang tansah ngayom lan ngayemi juragan ira iki kang ganti dadi kenyataan ya mir. Saiki bagus Vidi wis dadi garwamu. Nun sewu Mas. Nggih, monggo. Telung sen tak beberapa kali mungko nganggo lumbane samudra ning agung dal temeka gegise gegayuwanmu ya. Tak suwanake siang pantaraning ratri enggal untuk wujuding tali brayat kang arupa pratinu kang bisa tata jan ora liya momongan kang minangka rengganing bali wisma ya nggir putriku astuh dikaryaweni bare sing pangeran muga enggal anjrah ning bebaran agung apa karantane batas sampeyan ngantian eling mring Rama kang wis kawawong kirjaraken dadi lantaran ing tumupuh enget paring ibu ingkang wis kawa dadi papane yoga brata lawase sangang candra daswari leliting duk di karang semono nganti dewasa ya gitu. Oke, luar Gitu, biasa ya. Tapi kalau dalang manten itu kan juga harus bisa apa, nyondro ya Pak ya. Nah, monggo mungkin bisa dicontohkan nyondro itu seperti apa. Oh gitu ya. Nah, Untuk nyondronya temu manten ya. Iya. Wis wahyaning mangsa kala dumaweng kodrat saking kuwasane Gusti kang ngurbing dumadi. Nalika semono ana teteng Gusti kang sifat jalu tanapi pawesti labene tepi jejering agesangan cek alaming madya. Mestuti ilo-ilo jaring para kina kang dadi nundi-pundi angleluri raksita adi ngudi edi endahing budya tulus budaya budidaya manungsa kang tuwuh saking osi ing penggalih tulus saliring reh kang tumuju mring kautamen pinerengake. Sang pinangantian kekalih jengkar saking dampar ing ngayap sanghyang kateng sinton wah warga Wandawa. Mung kuwi ngarsa ana japa lan penyebab kalih kang umiring tindake kang sinara ngemban puspita adi kalpataru diwendaru jayandaru sekar adi manca warna kang limprah sinebat sekar mayang. Ingkang rinunce widodari cacah 7 prabasimi irim-irim tunjung biru gagar mayang. Warsiki lengleng sari tuwing leleng mandan kang tumurun ing Madyapada angarsane panggih pinangantian sariwit ya. luar biasa ya. So caket laksana sang pinangantian kekalih wis apa kutingal tuwa ing panduli catur netra linambaran budya tulus setemah babar pangariba kang enak. Saksana kumlawi astaning pinangantian putih ambalang gantal kang pinatan gondang kasih dadan saranta sang pinangantian kakung biya gumanti ambalang gantal kang pinatan gondang tutur. Apa wujud kita werdine gantal kang bebalangan temanten gantal dumati saking sedah lininting tilang sulan lawi wenang kang awraseta kamangku wedi sinandi suruh kalem dilus siji lumah lan uripe kalem genigit tunggal rasane perdinira sanajan sajuga priya sawiji putri kalamun wis manunggal tekad lan kersane nyawiji dadi jatuh keramane pramila tilang sulan lawi wenang kang awraseta muga sang pirangantian sarimbit wis manunggal tekad lan kersane nyawiji baleni naik. Wah, tepuk tangan ya. Kalau dilanjutin bisa 1 jam sendiri loh Pak ya. Sekalian nginjek telur. Iya, nginjek telur. Sekalian foto keluarga. Oke, baik. Ini tinggal diasah aja, Dik ya. Nantinya bisa terus dikembangkan. Mungkin jatuhnya nanti bisa akan menuju ke komersil dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, yang sering menemani Abra latihan itu siapa? Teman-teman sama guru les wayang.
Oke, teman-teman sama guru les wayang. Teman-teman juga les menjadi dalang juga. Iya. Oke, berarti memang sekolah dan teman-temannya ini juga di lingkungan yang tepat, Bapak ya. Iya. Jadi di lingkungan yang tepat sehingga hobi, passion itu bisa dikembangkan lagi seperti itu ya. Kalau berbicara mengenai tampil, nah itu kan tampil pertama kali ketika di kelas 4 SD tadi ya. Itu gimana kesan pertama ketika tampil pertama kali? Ini mungkin bagi adik-adik yang di rumah atau pemirsa di rumah penasaran ketika pertama kali tampil. Nah pastinya apakah itu nervous atau langsung hajar aja? Nah seperti itu. Gugup ya. Tapi nggak lupa lakonnya atau ceritanya? Ya gak terlalu, ya banyak lupa. Banyak lupa ya. Pertama kali, cuman biasanya nonton sambil makan kacang jadi nggak kelihatan ya Pak. Lagi. Oke, jadi pertama kali banyak lupanya gitu. Kemudian ketika tampil berikutnya Lumayan nggak terlalu banyak. sudah mulai percaya diri ya. Yang merasa akhirnya sudah siap untuk benar-benar tampil itu di penampilan yang keberapa? Ketiga ya, ketiga baru sudah oke, saya sudah lebih siap. Karena memang jam terbang itu sangat berpengaruh ya, sehingga terus bisa dilatih untuk tampil dan lain sebagainya seperti itu ya. Untuk adik Abra, nah kalau misalnya yang tadi berbicara mengenai lupa saat di panggung di pentas itu apa yang dilakukan? Terus ngalir aja Ya, terus atau ngalir gimana? aja. Terus Sampai ngalir selesai. aja ya sampai selesai. Ada ini nggak? Ada teguran mungkin dari guru atau yang paham di situ? Koyo kayak gini ceritanya misalnya. Pernah ya. Pernah. Akhirnya apa yang dilakukan? Dinasehatin. Dinasehatin ya, dan diterima oleh adik Abra agar Diterima dengan lebih senang baik hati, lagi ya. supaya nanti tampil lebih baik lagi. Semoga agar tampil lebih baik lagi. Nah, adik Abra ini kan masih usia berapa tadi? 13 ya? 11. 11 tahun. Masih di usia 11 tahun. Oke, masih di usia 11 tahun. Nah, untuk nanti, karena ini kan pastinya berproses, kemudian nanti ketika sudah remaja, memasuki dewasa, nantinya apa sih yang diharapkan oleh seorang Abra? Keinginannya itu ingin menjadi apa? Meneruskan dalang-dalang yang sudah tua. Iya betul. Oke, yang mana yang tua? Oke, meneruskan dalang-dalang yang sudah tua nantinya agar ada Generasi penerus, generasi ya, tidak ya, akan dari punah generasi, untuk ya. warisan Iya. budaya ini seperti itu. Tapi kalau dalang yang ketemu manten tadi tertarik nggak? Kurang katanya Pak ya. Ojo le, oleh titik. Oke, karena Iya. memang berarti sukanya adalah wayang ya, seperti itu. Sudah Happy- berapa cerita yang happy aja, ini? happy. Sudah ada berapa cerita yang sudah dikuasai? 2 cerita ya. Yang dibuat tampil itu adalah 2 cerita itu ya. Lakon Iya. apa ae, Dik? Lakon Kalau apa tahu. aja? Kikis Tunggorono sama Kikis Tunggorono. Adun-adun Rajamala. Si kedua apa tahu? Kikis Tunggorono. Tunggorono. Adun-adun Rajamala. Oh, nggih. Oke, luar biasa ya. Sudah 2 lakon itu luar biasa ya. Karena memang waktunya yang durasinya Iya. panjang seperti itu. Nah, wayang ini kan biasanya dilakukan di malam hari. Bisa jadi semalam suntuk seperti itu. Nggih. Nah, untuk anak kecil seperti ini bagaimana? Apakah sempat kayak ngantuk? Karena itu sangat wajar sekali. Kita aja yang sudah dewasa, mungkin di jam-jam 11 itu kayaknya sudah mulai lobet, ya, mulai 5 watt. Kalau adik Abra sendiri bagaimana? Mainnya tuh hanya 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit Tidak ya, sampai seperti semalam itu. suntuk. Tidak Belum sampai sampai semalam semalam suntuk. suntuk. Tapi nanti kalau ke depan, ya akan semalam suntuk bagaimana? Sudah siap apa belum? Belum sih. Jujur nggak masalah karena Itu kan nggak anak kecil masalah. ya. Oke. Iya. Oke, karena memang butuh proses ya, proses yang begitu panjang nantinya dari 15 sampai 20 menit, kemudian nanti akan terus sampai berapa jam, kemudian sampai Lama-lama semalam suntuk, mampu, lama-lama semalam suntuk. akan menguasai seperti Menguasai itu. semua. Amin ya, kita Amin, doakan amin. semoga nantinya bisa menjadi dalang yang profesional, dalang penerus
dalang-dalang yang sudah senior yang nantinya warisan budaya ini tidak akan punah seperti itu ya. Kalau dari Abra sendiri selain mendalang ada hobi lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mendalang aja ya. Luar biasa, fokus ya, satu tujuan Nggak di kayak situ. apa ya, jangan ya mancing. Ya mancing sambil dalang nggak apa-apain. Oke, baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Pram dulu mungkin ya kepada pemirsa yang di rumah agar juga bisa melestarikan warisan budaya yang begitu luar biasa ini, atau mungkin ada pesan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Siap nggih Mas nggih. Nah, gini, kalau dari kami yang pertama ya terima kasih Mas-mas guru dari RRI, Mbak-mbak yang pada siang hari ini menyempatkan diri untuk mewawancarai kami berdua, termasuk adik utamanya ya. Nah, supaya menjadi tenar nanti kemudian hari kalau masih umurnya, kalau macam kami kan apa namanya, untuk yang suka mempelajari untuk temu manten itu jarang ya, jadi ya, hanya 1-2 orang yang seperti ini yang berkenan. Termasuk Abra juga belum berkenan ya, belum berkenan ini. Nanti banyak yang dalang-dalang tua ya, utamanya teman-teman yang dari merangkap Mas, jadi di timbangannya menengah dalam manten oleh biro-biro kan hal-hal yang penting gitu. Betul. Jadi ya, saya salut dengan beliau. Nah, kemudian yang terakhir gini ya, kita lestarikan budaya Jawa ini adiluhung ya. Adi itu gede, luhung itu dhuwur, tinggi, gede dan dhuwur ya. Jadi katanya kacembono ing angin cinandhi ngawiyat, saking terkenalnya, bahkan bukan hanya Indonesia tok, orang Jawa tok, sampai Australia, Inggris, Belanda suka dengan kacembono ing angin cinandhi ngawiyat. Cembono niku apa? Anak panah ya. Jadi dipanah nang dhuwur kono. Cinandhi dipaku di sana. Di atas. Nang dhuwur langit. Ini bahasanya apa, bahasa indahnya gitu. Jadi sangat diakui dunia bahwa bahasa Jawa ini sangat mulia di dunia gitu. Makanya nah, kita rugi kalau nggak melestarikan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita mungkin mendengar di rumah, sukalah dengan wayang, sukalah dengan budaya Jawa yang lain, utamanya seni wayang, seni ketoprak, ludruk dan sebagainya, untuk supaya ngrembaka di Nusantara ini tidak dimatikan, apa, jangan tergilas dengan budaya luar yang masuk dengan sekarang kan banyak yang keluar-luaran ya, utamanya anak-anak muda, terus anak saya sendiri itu. Ya, untuk ini sekali lagi saya terima kasih kepada panjenengan, Mas Widi, juga mbak-mbak, mas-mas yang hadir pada merekod kami pada siang hari ini. Kesempatan itu bukan sangat berbahagia bagi kami, ya. Sangat berharga Mas. Ya. Yeah. Terakhir mungkin biasanya dalang itu bisa nembang, Pak. Nembang dikit-dikit mungkin boleh kepada pemirsa. Nembangnya apa deh? Nembang ngapunten ya, saya itu di rumah kan ya punya ada campur sari, terus sering MC manten juga ada lekton, ya sering es monggo ya. Monggo coba sedikit aja Bapak. Ya neng tawang ngono lintang cahayu aku ngenteni marang mega ngakoso suntak
Jam ini Mas ya. Wah, biasa. Ini bawa ya. Bawa nasi separuh nggak apa-apa. Titik aja. Oke. Kalau di Abra sendiri sudah bisa nembak? Belum ya. Oke. Baik. Titik aja. Ini bawa yang tawang ono lintang. Mungkin Ora sak terus nggak apa-apa. betul. Mungkin nanti Waktu. ada yang mau disampaikan kepada pemirsa untuk Abra yang di rumah, terutama juga buat adik-adik yang nantinya akan terus meniti karirnya ataupun hobinya dan lain sebagainya. Silakan. Ada yang mau disampaikan pada pemirsa yang di rumah? Untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap lestarikan budaya yang ada di Indonesia. Oke, tetap lestarikan budaya Indonesia ya. Baik, terima kasih Pak Pram, luar biasa. Terima kasih Abra, dan masih panjang perjalanan seorang Abra. Kita sama-sama untuk mensukseskan dan juga sama-sama mendoakan juga, sama-sama kita lihat prosesnya nanti. Kita kembali RRI ke sini dengan Abra yang nantinya sudah mulai remaja, mulai dewasa nantinya dengan perkembangannya yang begitu luar biasa untuk melestarikan warisan budaya. Ya. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast Sudut Pandang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube RRI Jember. Dan pemirsa, dari kisah yang kita dengarkan dan Anda tonton hari ini, kita ingatkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab satu generasi, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian untuk memulai. Apa yang dilakukan oleh Abra adalah gambaran bahwa harapan itu masih ada. Di tengah redupnya minat, selalu ada cahaya yang menyala, meskipun kecil, namun cukup untuk menerangi jalan ke depan. Dan pemirsa, semoga cerita kita hari ini tidak hanya berhenti sebagai inspirasi, tetapi juga menjadi ajakan untuk lebih peduli terhadap warisan budaya. Saya Vidi, sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Dan kita saksikan, inilah dia persembahan dari Abra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suweng konku ngenteni kapan konku iso ngremuk jago rata. Waktu iki wis munggah ana blabar kawat. Sapa kowe? Aku Kilawa. Wah, cekak aos wangsulanmu. Modal madul pacanmu. Jenggureng panyawangmu. Mbok kira aku wedi karo kowe. Maju tak suwek wetengmu. Wah, keparat sumbarmu. Cah bagus. Emane nyawamu wis anguk-anguk ana bun-bunan. Kowe mungsuh aku padha karo tomat mungsuh duren. Becik kowe etok-etok kalah yen ana menangku ngukup negara wirata. Kowe tak dadekake perangkat ana negara supaya makmur uripmu. Piye Bilawa? Upamu medeni bocah jebul diri marang pati. Yen tolanan tenan ngadeka sing jejeg tanding karo aku. Ojo malah meringkus kaya tikus dadam. Piye? Ora kena dieman kelakon cepak nerakamu. Juangkah pisan.